Panggung dibagi dalam 3 area. Di sisi kanan panggung adalah sebuah kamar sederhana dengan meja dan bangku kayu yang sudah rapi. Di atasnya berserak beberapa buku. Di sudut meja terdapat sebuah vas bunga dari bahan tanah liat dengan hiasan bunga ilalang yang masih segar. Di sisi lainnya terdapat sebuah jendela yang menghadap ke sebentang sawah yang terletak di samping rumah. Di sisi kiri panggung adalah kamar dengan tata ruang yang sama. Di atas meja terdapat sebuah mesin tulis tua dan vas bunga dari bahan gelas dengan hiasan bunga ilalang yang sudah kering, juga beberapa tumpuk buku fiksi dan jenis tulisan lainnya yang tampak lebih terawat. Jendela kamar menghadap ke arah lanskap kota. Di panggung bagian tengah sebuah meja dan bangku, setumpuk buku, sebuah laptop. Ketika lampu mulai menyala, di panggung bagian kiri tampak seorang perempuan usia 3 bulan, bisa juga laki-laki, sedang menulis pada mesin tulis tuanya. Larut malam, tamat-tamat musik bernuansa lembut dan mengalun di tingkat suara taktik mesin tulis. Beberapa saat kemudian perempuan itu berdiri, melentangkan lengannya menguap lebar, menegangkan otot-otot badannya, lalu menoleh ke panggung yang ada di sisi kanan ruangan, tersenyum getir. Bersama dengan itu, lampu di panggung sebelah kanan menyala. Lalu terdengar suara-suara serangga dengan hewan di malam hari. Beberapa saat ia hanya memandang dalam diam. Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala, apa akibatnya? Lihat, ini menunjuk wajah sendiri. Sampai jadi jelek begini masih pantang-panting kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau imajinasimu dulu tak ngawang-ngawang, tak akan sulit sekarang keadaanku. Apa salahku sendiri? Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini, sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Gayamu seperti seniman kaliber dunia. Estetika nih, lihat. Mendekat ke mejanya sambil menepuk setumpuk kertas. Debu menggempul dari tumpukan kertas itu. Kamu sangka semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kau impikan? Kembali duduk di bangku hening. Coba kalau kau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu, berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya. Sekolah dengan baik, menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai guna dan bisa diandalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kamu malah dan dengan visi seni halabrik. Inilah hasilnya, begadang setiap malam demi menemukan segala ide imajinasi, getaran-getaran lembut dari bulan jiwa terdalam, semua yang tak bisa dinyatakan lagi, membayang-bayangi jiwa sepanjang membentuk watak karakter, keseimbangan. Halah, menarik kertas yang masih terpasang pada rol mesin tulis. Lampu padam. 2. Lampu menyala di panggung sebelah kanan. Perempuan lelaki yang tadi berbicara kini telah mengenakan seragam siswi-siswi SLTA duduk di bangkunya, memandang ke arah penonton. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya tak tahu cara istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya bangga-banggakan selain cerita yang lumrah dan tak akan mengilhami siapapun. Tak sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah visi yang sangat merasa seperti ada yang dituangkan ke dalam kepala dan dada saya, membuat semuanya terasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya dan tak bisa saya jelaskan. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saya jadi cinta banget dengan puisi, novel-novel hebat dari pengarang dunia, musik, drama, lukisan, tari, semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua sebelum waktunya, orang aneh, gak mancing dengan umur, sok berat seniman, anakan, dan sejumlah gelar khusus lainnya yang saya peroleh. Teman-teman tidak mengecilkan saya. Mereka hanya senang mengolok-olok demi bisa tertawa lantang bersama-sama, tapi saya senang setidaknya saya bisa membagikan mereka tersenyum kejut. Tiba-tiba lampu di panggung sebelah kiri menyala. Apa menoleh ke arah panggung sebelah kiri dan mengucapkan, hidupmu aku yang mengikatkan nasib yang selalu kau keluhkan itu. Hei Nona, oh maaf, kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh masih Nona. Hah, Nona means what? Separuh Nona, separuh Nyonya. What the hell? Oke, apapun selalu dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap
Setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya, dan saya melakukan memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti warisan, tinggal mengeluarkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan, lalu menjalaninya menjadi tua dan mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka, dan itu juga bukan sebuah pilihan. Tapi saya juga tak mau terus-terusan salahkan dengan pilihan saya ini. Hanya menjadi pengarang seniman menggerakkan tangannya di atas meja. That is my choice. Senyum. Jadi kau tak bisa terus-menerus mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya ini tidak guna. Keluhan, berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani berbicara pada audiens. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tak menjadi finansial yang hebat, kualitas berlimpah, atau status membanggakan bagi keluarga, tapi saya harus melakukannya, dan saya tahu saya tak dapat dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya keras kepala, tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungan. Saya yang akan dibiarkan pilihan ini sambil diam-diam. Mereka berharap saya gagal sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang benar, lalu berkata pada saya, persis yang selalu kau katakan, mengubah-ubah bahasa tubuh gaya bicaranya demi meredakan sesak yang ada di kepalanya. Kapok makanya jadi anak jangan. Ya benar kan, Fury Paus? Bagaimana PNS itu pilihan terbaik. Sudah banyak contoh jadi profesi seperti ini. Itu mesti siap susah tok masih nekat. Sudah banyak contoh jadi profesi. Kalau sudah begini siapa yang bisa menolongmu? Sekarang semuanya sudah terlambat. Toh mau daftar visi mustahil, sudah berakhir. Berumur mau ikut parpol supaya berlanjut cepat karirmu, nggak mungkin, paling cuma kebagian peran huri-huri. Mau perintis bisnis modal nggak cukup pinjam uang di bank, nggak akan ada yang percaya. Masa mau sodorkan fiksimu itu sebagai jaminan? Tersenyum sinis. Kalau saja kamu melanjutkan kuliah, minimal kamu punya ijazah S1 untuk melamar kerja. Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak-anak lain, beres-beres SMA, nyambung kuliah sesudah sarjana, cari kerja, lalu menikah bahagia sampai tua, mati masuk surga. Itu yang benar. Hening ia kembali duduk melambai-lambaikan bunga ilalang yang ada di vas bunganya. Liar? Saya tidak liar, saya hanya tidak berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan yang cuma saya ingin memilih sendiri hidup yang akan saya jalani, menjelma apa yang telah menghilmami dan mengelarakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang remaja hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang remeh sebuah permukaan? Mengapa seorang remaja tidak suka dengan film dan novel percintaan yang cengeng dan lebih dianggap aneh? Apakah seorang perempuan seusia saya hanya jadi sinting hanya karena menggemari puisi sastra? Apakah cita-cita yang dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar hidup orang banyak? Apakah setiap orang perlu belajar dan belajar tekun hanya dianggap benar kalau bisa menjadi PNS, polisi, tentara, pegawai bank, merintis bisnis di luar profesi-profesi yang memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, katakan di status habis supaya up to date setiap hari. Sedangkan dengan siapa berani kali kau pacar atau masih jomblo mengumpulkan daftar hal yang menyebalkan dan menyenangkan untuk jadwal obrolan di hari libur sekolah, selfie di semua tempat, lalu mengeditnya supaya bisa dipajang jadi foto keren. Saya tidak membenci semua itu. Saya hanya tidak rela hanya isi melihat yang amat kaum murni dalam diri saya, terus-menerus terilhami, dan saya menemukannya dalam puisi, musik, sastra, dalam seni. Apakah itu salah? Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini bukan berasal dari alam pikiran seorang anak SMA, atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi untuk remaja, atau ini sih cuma naskah drama sinya nggak begitu. Tidak, ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Kalau memang banyak di antara kami hanya mengerti bahasa yang gampangan dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang sedikit berbobot, itu karena memang yang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat yang bisa mengedor jiwa kami. Beri kami bahasa yang punya kedalaman dan tempat kami untuk berusaha supaya mencernanya, maka kami akan berbeda. Maka Anda tidak perlu menganggap aneh kalau ada seorang remaja seperti saya menahan tangisnya hening suara serangga malam. Lalu dia meraih selembar kertas wajahnya dan membacanya dengan lirih dan menangis. Di antara pop-pop dari saat jalan terpecah dua sebagai pengembara,
tak bisa mengambilnya. Keduanya maaf jika terpapar. Pandangnya ke padang begitu rupa salah satunya. 3 perempuan atau lelaki yang barusan bicara berlari ke panggung sebelah kiri dengan cepat menggunakan penampilan menjadi bidaya. Saya tak capek dan kecewa. Akan mungkin pemilihan tensi yang salah ini bukan lagi filter tense, ini ya sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal, lihat saya gagal. Kalau saya dulu kamu tidak sok puitis, tidak mengajar guru bahasa Indonesiamu untuk menjelaskan makna puisi itu, ya kamu tidak akan keracunan hilang seperti itu. Hening. Musik pengacauan lirik. Itu adalah kekuatan untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah lumayan capek. Saya sangat menghargai Anda sudah berkenan memberi ide bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat melihat jam. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi. Baru beberapa langkah meninggalkan panggung, ya kembali lagi. Tolong jangan terlalu ribut, nanti mereka bakal muncul lagi dan bertengkar lagi. Oke, permisi.